Halo pemirsa, senang sekali saya hari ini berada di Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk melihat secara langsung gladi kotor yang dilaksanakan untuk persiapan upacara bendera 17 Agustus esok. Saya juga mau ngobrol-ngobrol nih sama anggota Paskibraka yang bertugas di tahun 2024 ini. Seperti apa? Ikuti saya yuk. Para anggota Paskibraka Provinsi DIY tahun 2024 telah memasuki masa karantina dengan agenda gladi kotor untuk persiapan upacara bendera dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Tidak hanya dari para anggota Paskibraka, sejumlah peserta upacara pun turut hadir dalam gladi ini. Tahun ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol DIY menjadi penanggung jawab dalam serangkaian pembinaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka DIY 2024, di mana telah terpilih sebanyak 38 orang yang bertugas di Provinsi DIY dan 2 lainnya bertugas menjadi anggota Paskibraka Nasional pada upacara yang akan dilangsungkan di IKN. Pelaksanaan karantina yang dilakukan Badan Kesbangpol DIY bekerjasama dengan TNI Polri hingga tim pamong dari Duta Purna Paskibraka Indonesia mulai dari pembinaan materi, baris berbaris, hingga menyiapkan kader Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Kami melakukan pelatihan itu bekerja sama dengan TNI Polri, pelatihnya, terus juga dari DPPI sebagai pamong. Itu DPPI itu Duta Purna Paskibraka Indonesia. Jadi pamong ini itu dipilih mereka yang 2 tahun setelah melakukan jadi Paskibraka, jadi 2021, 22, 23 itu dijadikan sebagian itu 60% jadi DPPI, yang 40% kakak-kakaknya mereka yang senior. Jadi ada pembinaan di situ untuk menyiapkan kader-kader daripada Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Para pelatih dari TNI Polri dan DPPI sendiri kini bekerja keras dalam membimbing anggota Paskibraka 2024 agar dapat memberikan penampilan terbaiknya saat bertugas mengibarkan bendera merah putih dengan penuh hikmat. Bagi pelatih, pengibaran bendera saat upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia menjadi satu beban yang cukup berat dengan waktu karantina yang cukup singkat. Apalagi para pelajar yang menjadi anggota Paskibraka datang dari berbagai latar belakang karakter. Dalam waktu 13 hari kita dituntut untuk mengibar bendera Sang Merah Putih di puncak tertinggi pada hari ulang tahun kita yang ke-79 di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Ini beban yang sangat berat karena waktu yang cukup sedikit, kemudian adik-adik latar belakangnya mereka belum tahu tentang bagaimana PBB yang benar, bagaimana disiplin, sehingga dengan modal waktu yang ada kita maksimalkan. Kita bersama dengan rekan-rekan pelatih dari DPP maupun TNI Polri. Dengan latihan hingga pembekalan materi yang cukup padat, tentu saja para pelatih juga memotivasi para anggota Paskibraka agar tetap kuat dan fit, terutama fisik para anggota yang harus terus-menerus dilatih selama proses karantina. Kepada adik-adik kami berikan semangat di antara seperti ini, bahwa 38 siswa ini adalah siswa terpilih dari jumlah 9.000 siswa yang ada di Jogja. Sehingga dengan motivasi seperti itu adik-adik membuat semangat mereka untuk bisa berbuat yang terbaik dalam rangka mengibarkan bendera Sang Merah Putih pada ulang tahun kita yang ke-79. Marda dan Bila didaulat menjadi Pak Lurah dan Bu Lurah dalam kelompok Desa Bahagia yang diinisiasi oleh para pelatih. Tentu banyak hal yang dilakukan dalam keluarga baru bersama dengan rekan-rekannya selama di karantina saat mereka jauh dari orang tua. Nah, selama ini proses karantina dari tanggal 31 Juli sampai hari ini, gimana rasanya, kesan-pesannya mengikuti proses mungkin dari pelatihan, baris berbaris dan lain-lain yang cukup ketat dan tiap hari ya? Iya, tiap hari. Gimana ceritanya tuh? Dulu ketika saya pertama masuk menginjak ke asrama itu masih kayak ragu, kayak kan belum menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, tetapi hari demi hari kita kan juga dari berbagai kabupaten yang berbeda, kabupaten kota. Nah, itu kita juga berbeda ketika kita berada di lapangan untuk materi PBB.
tapi kita mulai menyatukan diri, kita mulai membentuk kekeluargaan kita, dan tak terasa itu hari cepat sekali. Iya, udah lumayan 2 minggu lebih ya berarti Iya. ya. Oke. Kalau dari Bila sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sebelum masuk asrama tuh juga masih deg-degan, takut karena pisah lama juga kan dari orang tua, 20 hari. Terus pas waktu masuk asrama itu masih awal-awal masih kerasa berat gitu. Terus setelah sekian lama latihan bareng teman-teman, seru, jadi kayak nggak kerasa lamanya. Sampai sekarang udah gladi kotor aja. Udah mau 17-an besok ya? Iya. Baik. Tentu ada motivasi dan cita-cita yang mereka inginkan sebelum dan sesudah menjadi anggota Paskibraka. Sebenarnya motivasi saya masuk Paskib itu ada 2. Yang pertama itu karena cita-cita saya sendiri ingin menjadi Akademi Angkatan Udara. Jadi ya supaya bisa menjadi batu loncatan pertama lah, biar kita mempunyai pengalaman yang lebih. Yang kedua itu motivasi saya itu, saya termotivasi dari kakak saya. Jadi kakak saya itu pernah gugur di tingkat kabupaten tahun 2019, dan sehingga kalau kakak saya gugur saya harus bisa. Iya. Kalau Bila sendiri apa? Kalau dari saya sendiri untuk motivasi itu sebenarnya dari kecil saya tuh sering lihat bapak saya tuh ngelatih untuk Paskib. Ya jadi kayak termotivasi gitu, pengen juga ikut Paskib walaupun emang panas-panasan ya dulu. Selama proses karantina yang berlangsung sejak 31 Juli 2024 hingga saat ini, harapan tercipta kala para anggota telah dilatih dalam kedisiplinan hingga materi bela negara yang diberikan oleh para pelatih ke depannya. Para pelatih berharap generasi muda yang kini mengalami perkembangan pesat di tengah melejitnya digitalisasi agar tetap menjadi pemuda-pemudi generasi muda yang berkarakter dan dapat memajukan cita-cita bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Untuk pembinaan tidak berhenti setahun 2 tahun. Kalau bisa ada pembinaan terus-menerus yang nanti itu menciptakan kader-kader yang di Jogja semakin bagus. Pelan-pelan dari tahun ke tahun nanti dengan beberapa instansi untuk dikembangkan karakternya. Adik-adik ini adalah para kader-kader penerus bangsa. Dengan kita bekali wawasan kebangsaan, bekali dengan kepribadian, intelijensi yang tinggi, mereka akan meneruskan tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Nah, ketika para remaja bisa seperti ini, maka ke depan bangsa Indonesia akan semakin baik, akan semakin baik, di mana tantangan zaman sekarang semakin kompleks. Visintia Rina, Rohadi, Jogja TV.